Kenapi rasanya? Rasanya pas, campuran susunya sama kopi pas. Yeah. Halo kawan-kawan kopi lover, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada episode atau pada video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara membuat kopi dalam termos 9,5 liter. Pada saat itu kita membuat kopi hitam. Dan sekarang saya mengajak kawan-kawan untuk upgrade ilmu bagaimana caranya membuat kopi susu dalam termos besar ukuran 8 liter. Nah, oleh karena itu stay tune terus di channel Otak Liarku. Nah kawan-kawan, kita langsung saja ya. Nah, yang pertama kita siapkan untuk membuat kopi susu dalam termos besar ini adalah yang pertama tentu alat dan bahannya. Yang pertama adalah termos besar ukuran 8 liter, dan untuk selanjutnya adalah kopinya. Nah, kopi yang saya pakai adalah kopi Setia Bali. Dan kawan-kawan di rumah, kopi apa aja boleh dipakai yang tentunya ada di sekitar kawan-kawan tinggal. Dan untuk selanjutnya, karena ini membuat kopi susu, tentu ada susu kental manis, dan saya saat ini adalah menggunakan susu kental manis coklat. Nah, itu untuk menambah rasa daripada kopi susu yang nanti kita buat. Dan selanjutnya kita tentu menyiapkan gulanya, dan selanjutnya kita siapkan air mineral yang kita masak nantinya. Terus selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah saringan kopi, terus ada cedok, terus ada sendok panjang. Untuk mengaduk ini kawan-kawan boleh pakai sendok makan atau sendok teh ya, dan lap. Nah kawan-kawan, kita lanjut ke proses pembuatannya. Nah, kawan-kawan atau ibu-ibu di rumah yang ingin membuat kopi dalam jumlah besar atau dalam termos ukuran 8 liter ini tentu bertanya-tanya bagaimana caranya membuat kopi dalam termos tetapi disesuaikan dengan jumlah orang yang mau kita kasih kopinya. Misalnya dalam suatu undangan atau suatu hajatan, di rumah ada undangan sekitar 20 orang atau sekitar 30 orang, bahkan sesuai dengan kapasitas jumlah daripada termos ini sekitar 8 liter. Kalau rata-rata tiap orang mengambil kopi ini sebanyak 100 ml, karena ukuran daripada cangkir ataupun gelas plastik ini kurang lebih 100 ml, tentu kalau 8 liter bisa dibuat sekitar untuk 80 cangkir. Nah, nantinya berarti undangannya sekitar 80 undangan bisa dibuat kopi dalam termos ini. Oleh karena itu, stay tune terus di channel Otak Liarku. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, segera subscribe channel Otak Liarku, karena tidak ada ruginya untuk mensubscribe daripada channel Otak Liarku. Karena semua tentang kopi ada di sini. Dari resep kopi tradisional sampai modern seperti yang ada di coffee shop, coffee traveling ke coffee shop, kita mengenalkan coffee shop yang recommended untuk kamu dan juga kedai kopinya. Dan juga kita coffee traveling ke tempat-tempat wisata yang indah yang ada di Bali dan Indonesia pada umumnya. Terus kita juga punya acara coffee traveling ke UMKM. Jadi kalau misalnya kita coffee traveling ke peternak atau budidaya ikan koi, tentu kawan-kawan akan belajar bagaimana cara membudidayakan ikan koi. Dan masih banyak lagi tentunya yang ada di channel Otak Liarku. Oleh karena itu, segera subscribe dulu ya. Nah kawan-kawan, sebelum kita mulai, ada baiknya kita memulai dengan hitung-hitungan takarannya dulu ya, untuk menentukan jumlah takaran air yang tepat, kopi yang tepat, susu kental manisnya yang tepat, sehingga kita bisa membuat kopi dalam sekali takar. Oleh karena itu, siapkan catatan kecil di rumah, dan apabila kawan-kawan sudah siap, mari kita mulai proses perhitungannya. Nah kawan-kawan, karena setiap orang mengambil kopi itu pakai gelas seperti ini, kurang lebih ukurannya 100 gram atau 100 ml, dan secangkir kopi ini rata-rata 100 sampai 150 ml. Oleh karena itu saya rata-ratakan aja. Untuk takarannya saya buat
per cangkirnya, kurang lebih 100 ml. Nah, untuk membuat kopi ukuran 1 cangkir 100 ml, kita memerlukan kopi sebanyak 5 gram per cangkirnya. Terus untuk susu kental manis kita perlu 20 ml per cangkirnya. Dan untuk gula kita perlu gula sebanyak 7 gram per cangkirnya. Dan untuk airnya sendiri kurang lebih kita perlu juga 100 ml air. Nah, oleh karena itu berapa takaran yang kita perlukan kita sesuaikan dengan jumlah ukuran cangkir ini. Misalnya kalau saat ini misalkan saya, karena tidak ada cara, saya membuat dalam jumlah kecil aja. Misalnya di rumah saya ada undangan atau hajatan sekitar untuk 20 orang. Berarti, nah untuk gulanya nanti saya perlu untuk 20 cangkir atau untuk 20 orang, kita memerlukan gula sekitar 7 gram kali 20 cangkir atau 20 cup. Berarti sekitar 140 gram. Dan untuk susu kental manis, kita membutuhkan susu kental manis sekitar 20 kali 20, berarti sekitar 400 gram. Dan untuk kopinya sendiri, kita memerlukan kopi 5 gram kali 20, berarti sekitar 100 gram. Dan untuk airnya, berarti kita memerlukan 100 ml kali 20 orang atau 20 cup, yaitu sekitar 2000 ml. Kalau diliterkan sekitar 2 liter. Saya akan memakai timbangan seperti ini untuk membuat takaran dalam jumlah yang tepat. Dan untuk kawan-kawan yang tidak punya timbangan seperti ini di rumah, nanti saya akan membuat perkiraannya ya. Oke, kita lanjut ke proses pembuatannya. Oke kawan-kawan, saya sudah menyiapkan air untuk yang pertama, yaitu sekitar 2 liter. Nah, saya mengukur air 2 liter itu dengan menggunakan alat timbangan ini. Tetapi untuk kawan-kawan yang tidak punya timbangan seperti ini di rumah, jadi kawan-kawan bisa mengakalinya. Saya sudah menyiapkan panci ini, ukurannya sebanyak 1 liter. Kalau diisi air penuh, ini ukurannya 1 liter. Jadi untuk 2 liter kalian perlu 2 panci. Oke. Selanjutnya saya akan mengukur kopinya. Seperti saya bilang tadi, ukuran kopinya adalah 5 gram kali 20 cup. Jadi sekitar 100. Kalau kawan-kawan undangannya nanti 30 misalnya atau 80 misalnya, tinggal mengalihkan 5 gram dengan 80. Jadi ditemukan hasil sekian gram. Oke. Saya akan nah, untuk kawan-kawan saya juga akan mengukur dengan alat timbangan ini dengan tepat. Tapi kalau kawan-kawan tidak punya timbangan, jadi kopi Setia Bali ukurannya ini 200 gram. Jadi kalau perlu 100 gram berarti setengahnya saja. Oke, mari kita timbang. Oke, sudah didapat ukuran 100 gram. Jadi kurang lebih segini ya kawan-kawan. Selanjutnya kita siapkan gulanya. Jadi gula yang kita perlukan adalah 7 gram kali 20 cup, berarti sekitar 140 gram. Oke, sudah didapatkan ukuran gula 140 gram, jadi kurang lebih segini ya kawan-kawan untuk 20 cup. Dan selanjutnya kita siapkan susu kental manisnya. Susu kental manisnya kita perlukan 20 gram kali 20 cup atau 20 orang. Jadi jumlahnya sekitar 400. Oke kawan-kawan, jadi untuk 400 gram dengan cangkir saya ini berarti pas penuh 1 cangkir. Nah kawan-kawan, karena airnya sudah panas, sekarang mari kita masukkan bahan-bahannya satu persatu. Pertama, masukkan gulanya.
Terus yang kedua, masukkan kopinya. Dan yang terakhir, ini kita masukkan susu kental manisnya atau SKM-nya. Oke, sekarang waktunya proses pengadukan. Nah, berapa detik kita mengaduk yang baik? Seperti video-video sebelumnya yang pernah saya buat, ini namanya proses blooming. Jadi pengadukannya itu kurang lebih 30 detik. Karena 30 detik itu adalah proses pengeluaran karbon dioksida dalam kopi agar lebih aman kita minum. Dan sekaligus dalam proses blooming itu kita mengaduk gula, kopi dan susunya agar benar-benar tercampur merata, meresap dalam kopinya. Jadi nanti didapatkan rasa yang begitu mantap. Oke, proses blooming 30 detik sudah selesai. Nah, setelah nanti kopinya ini menggelembung, berarti kopinya ini sudah masak dan siap untuk dipindahkan ke dalam termosnya. Untuk menjaga kopi ini tetap hangat atau panas, karena ini termos plastik, jadi apinya kita kecilin aja ya. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan proses pemindahan kopi dari panci ini ke dalam termos plastik. Karena ini terbuat dari termos plastik, jadi untuk menjaga suhunya nanti agar awet. Nah, kawan-kawan, untuk mempercepat prosesnya kita pakai teko dulu untuk memindahkan kopinya, karena saya yakin untuk kopinya ini endapannya berada di bawah, jadi untuk di atasnya itu tidak perlu kita pakai saringan. Nanti setelah kopinya ini mulai sedikit baru kita akan saring. Oke. Nah, kawan-kawan, karena kopinya sudah mulai sedikit, tentu akan ada endapan-endapan kopi yang ada di bawahnya. Untuk menyaring kopinya kita pakai saringan kopi seperti ini. Nah, ini tujuannya kenapa mesti disaring, agar kopinya nanti itu tidak menyumbat daripada saluran keran termos kopi ini. Oke. Nah, ini mudah aja kawan-kawan. Seperti ini, masukkan. Lalu jepit dengan saringannya. Oke, sekarang kita tuangkan perlahan. Oke, sangat mudah dan lancar. Oke kawan-kawan, karena ternyata masih ada endapannya segini, jadi dan tetesannya sedikit lambat, jadi kita bisa aduk ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita cek apakah sudah benar-benar habis. Ternyata sudah habis ya kawan-kawan. Jadi kita biarkan aja sedikit karena ini adalah endapan kopinya yang tadi. Selanjutnya kita tutup. Oke, dan kopi siap dihidangkan. Nah, lihat kawan, kopinya begitu kental dan tidak macet keran airnya. Oke, dan mari kita coba kopinya yuk. Nah, jadi kawan-kawan, karena kopi yang saya buat dalam termos ini sebanyak 20 cup, jadi agar berfaedah dan apa yang saya kerjakan itu selalu bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya, jadi kopi ini saya akan sumbangkan kepada bapak tukang yang dari tadi saya lihat sedang bekerja nembok pagar di depan rumah saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bagikan kopinya. Ya. Pak, niki wedangnya di je, yunahan. Udah. Wedang dumun mriki, merarenan dumun merarenan.
Pak Tukang. Halo. Oke, ambil dong Kenten, siki-siki, segera. Sup semua Pak, sup semua. Nggih, niki wastane kopi susu. Nggih, silakan coba demun Pak nggih. Kunapi rasanya? Rasanya pas, campuran susunya sama kopi pas. Nggih. Niki biasanya yang buat untuk di termos untuk acara kundangan Pak. Nggih. Pas. Pas nggih. Pas yang campuran. Cocok nggih. Niki untuk kopi susunya, ada kopi hitamnya, ada juga. Kenten nggih. Ya, Tua muda pas iki. Nggih. Nggih. untuk generasi muda, generasi semuanya, untuk anak-anak juga cukup pas. Pas nggih. Siap, mantap. Pas nih, pas. Tidak begitu manis. Oke. Tapi rasa Nggih. kopinya, Kopinya terasa. Sesuai. Nggih. kopi sama susunya menyatu lah. Nggih, niki kopi Setia Bali yang campur dengan susu. Oh, Nggih. ya. Nggih. Tagihan tekan. Nggih. Nanti kopinya niki genah pun Riki Pak nggih, yang untuk buat niki untuk 20 cangkir sampai siang dados. Nggih, mudah-mudahan tetap anget nggih. Oke, nggih. Susu banget. Nah, itulah kawan-kawan. Iya. Jadi mereka sudah merasakan kopinya dan mereka sendiri yang komentar bagaimana hasilnya. Oleh karena itu, jangan lupa coba di rumah Kopinya. dan sampai jumpa di tutorial kopi otak liarku selanjutnya. Sampai jumpa.